Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti biasa, hari ini saya lagi di gudang lagi. Kita lihat stok-stok di sini ternyata ya oke lah, masih komplit. Walaupun sudah mendekati akhir tahun, tapi untuk pilihan warna di sini komplit. Tuh, Scoopy juga banyak banget. Nah, yang ingin saya bahas hari ini adalah apa? Jadi begini, menurut saya bisa dikatakan tahun 2023 ini di penghujung tahun mulai pertengahan tahun sampai sekarang itu bisa dikatakan adalah tahun terburuknya Honda menurut saya. Disclaimer dulu ya. Yang saya katakan adalah pendapat saya pribadi. Jadi mau dipercaya silahkan, enggak ya itu hak kalian. Tapi saya ingin mencurahkan isi pikiran saya. Oke, kita mulai dari awal mula. Kenapa saya mengatakan bahwa ini tahun terburuknya Honda? Yang pertama, itu sekitar bulan apa ya? Itu kita kena yang namanya dampak Corona. Nah, diakui tidak diakui, Covid itu sangat berdampak, bahkan sampai berbulan-bulan ya kan. Itu sangat panjang banget dampaknya. Otomatis diakui nggak diakui dalam kondisi COVID itu banyak, nggak cuma Honda sebenarnya, pasti banyak perusahaan yang mengalami penurunan profit ya kan. Lah setelah Corona beres itu masih drama Corona itu masih panjang banget. Ada yang namanya new normal lah, ada season 2-nya yang versi Delta ya kan. Corona yang versi Delta itu banyak banget imbasnya. Diakui nggak diakui, pastilah penjualan sepeda motor baik Honda maupun yang lainnya pasti mengalami penurunan ya. Walaupun mungkin kayak Honda penurunannya nggak banyak ya, mungkin nggak begitu bisa jadi nggak begitu berimbas gitu mungkin ya. Tapi ya intinya tetap ada penurunan. Satu itu Corona. Setelah Corona beres, kita terkatung-katung, terseok-seok, terombang-ambing melawan badai tersebut. Terus Honda kena lagi kemarin yang rame dibicarakan, yaitu si rangka ESAF. Nah, ngaruh dan tidak ngaruh di penjualan itu menurut para ahli banyak yang mengatakan secara grafik saham Honda turun, katanya sih begitu ya. Tapi itu biarkan para ahli yang berstatement. Menurutku ya oke, saya sering kita bahas di sini ya, saya sering mengatakan bahwa di kota saya nggak ada imbas yang namanya rangka ESAF di kota saya. Tapi tidak sedikit juga orang yang katanya sudah melek teknologi, yang sering baca berita online atau sering aktif di sosmed mereka, otomatis sedikit banyaknya mempengaruhi. Orang mau beli motor Honda itu pasti ada aja yang menanyakan ya kan, yang bertanya apakah rangka ESAF aman, berita tersebut benar atau tidak. Nah, itu reaksinya akan beda-beda di masing-masing kota, karena ada di kota-kota lain yang notabene laju korosinya kenceng gitu ya. Kayak misal di daerah pesisir itu menurut saya pasti ngaruh. Kayak di daerah deket-deket laut, daerah yang mungkin sering kena banjir, itu pasti sangat mempertimbangkan kembali apakah beli motor Honda aman atau tidak. Rangka ESAF itu beneran cepet keropos atau tidak, itu pasti aman. Bahkan kalau kalian mau sepil-sepil di video saya, itu masih banyak banget yang menanyakan, masih banyak banget yang meragukan, masih banyak banget yang ngehujat, masih banyak banget yang selalu komen, rangka aman gak nih bang? Nah itu ya, makanya saya bilang pendapat saya pribadi itu juga menjadi salah satu tahun buruknya Honda. Serangan netizen itu kan tahu sendirilah. Itu terus ditambah lagi tahun ini kayaknya saya lihat-lihat di MotoGP ya kan, di MotoGP Honda juga lagi terpuruk. Apalagi dengan pembalapnya si Marquez yang waduh, dia jatuhnya berulang kali jatuh dan berulang, bahkan sampai kemarin di Mandalika juga, kalau saya nggak salah info ya, di Mandalika itu juga dia crash ya.
Kalau nggak salah dia di Mandalika juga crash. Kayaknya sih, aku nggak nonton soalnya. Cuma sekilas ngelihat beritanya kayak gitu. Tapi di race sebelum-sebelumnya, di sirkuit sebelum-sebelumnya juga dia sering yang namanya crash. Padahal ikonik banget yang namanya Marc Marquez di Honda. Waktu Honda lagi kenceng-kencengnya si Marquez, otomatis juga ya sedikit ngaruh pasti ada lah ya. Bagi pecinta MotoGP ngelihat Marquez pakai motor Honda, pastilah pengen. Aduh, bahkan waktu itu pernah ada banyak sih yang ngemodif motor walaupun motornya bukan Honda tapi dengan liverinya Marc Marquez. Nah, dari 3 hal tersebut bisa disimpulkan, kesimpulan yang saya tarik secara pribadi ya bisa dikatakan tahun ini tahun buruknya Honda sih, tahun apesnya lah sepanjang sejarah permotoran. Mungkin era-era sekarang tahun inilah yang paling menyedihkan. Nah, begitu terbukti lagi satu lagi poin, yaitu di bulan-bulan sekarang, bulan-bulan 10, 11, 12 itu biasanya Honda lagi kenceng-kencengnya bikin kayak semacam bocoran, bikin semacam berita plannya di tahun depan mau ngapain, mau ngeluarin produk apa. Bahkan mungkin ada sudah dikeluarkan red flagnya, red flag apa namanya ya. Ada isu-isu pastilah sudah mulai menggiring opini bahwa misal kayak Honda PCX akan dirubah seperti apa, di tahun 2024 akan mengeluarkan produk apa, kan kayak gitu. Bahkan kayak yang Honda mengeluarkan motor listrik ya, Honda IM1 itu juga udah sepertinya bukan berita yang menarik lagi, sudah tidak antusias lagi gitu. Bahkan berita ini juga sudah mulai tenggelam bahwa Scoopy akan dirubah seperti apa, yang katanya isunya mau pakai CC 160 atau Honda mau mengeluarkan Honda Giorno diusung ke Indonesia. Itu juga sekarang beritanya jadi kayak tenggelam begitu saja, seolah-olah kalah sama berita ESAF. Ceritanya begitu. Nah, itu menjadi catatan yang menurutku catatan luar biasa buat Honda. Mudah-mudahan sih di tahun 2024 nanti Honda akan comeback, ya kan? Akan membalikan situasi, akan benar-benar merubah mindset yang selama ini ABC sampai Z itu, yang mindset yang katanya rangkanya jelek apa segala macam itu di tahun depan mudah-mudahan akan berubah. Karena disadari tidak disadari, saya pribadi, saya sendiri ya dari kecil, apalagi saya hidup di Pulau Jawa, saya hidup di kampung, orang dulu nyebutnya sepeda motor itu kalau di kota saya itu adalah Honda. Jadi motor kalian apapun sebutannya itu Honda. Misal kalian pakai Yamaha R15, orang bilangnya itu Honda. Nah, ada dua di sini tuh, ada dua hal yang menjadi mewakili untuk sebuah sebutan. Contoh motor fairing kayak gitu ya, CBR itu ya, kayak CBR 150R. Kalau di sini orang lihat motor fairing itu sudah pasti nyebutnya Ninja, ya kan? Terus brand dari engine-nya itu harusnya ngomongnya Kawasaki Ninja, tapi itu Honda. Nah, jadi Honda itu bisa dikatakan kata lain dari sepeda motor, apapun motor kalian. Jadi ada dua hal yang itu ya, yang sangat melekat di kota saya. Yang pertama sepeda motor adalah Honda, yang kedua motor sport firing itu namanya Ninja. Kalian pakai motor apapun, kalau sport firing itu orang ngomongnya Honda Ninja. Itulah kearifan lokal di kota saya. Gitu. Jadi ya kadang jadi bingung juga ketika Honda dihujat, kita beli motor jadi bingung. Karena mindsetnya udah Honda gitu loh, sepeda motor adalah Honda. Itulah yang susah. Aduh, jadi harapannya di tahun besok, di tahun 2024 mudah-mudahan Honda akan memperbaiki segalanya. Oke, jadi hari ini curhatan saya kayak gitu dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.